Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rani Setiasa. Saya dari Rombel K5 Aplikasi Komputer dengan NPM 25010300148. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu Project Based Learning mata kuliah Aplikasi Komputer Program Studi S1 Manajemen Universitas Sidar. Kali ini saya menganalisis data PJBL Employee Survey menggunakan Microsoft Excel. Di sini kita sudah membuka data PJBL Employee Survey-nya. Mulai dari nomor yang A, kita namakan dulu A. Dengan soal, berdasarkan dataset yang tersedia, hitunglah jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, tapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Berarti kita menggunakan, ini kita namakan dulu Departemen Legal, lalu masukkan rumus dengan if gini, pilih ke Departemen Legal, lalu ke sini, selanjutnya job satisfaction di angka 5, selanjutnya tingkat stres yang paling tinggi di angka 1. Kita menemukan outputnya 25. Selanjutnya yang B dengan soal gunakan variabel marital status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Tentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah. Berarti kita akan melihat rata-rata pengalaman kerja berdasarkan status perkawinan. Yang pertama, karena di laptop saya nggak ada unit, harus manual, berarti di data lalu ke advanced, ini di copy to another location, unitnya di checklist, ini pilih di marital status, lalu outputnya masuk ke sini, cek OK. Selanjutnya masukkan rumus rata-rata. Average if di sini average if pilih di kolom D, lalu di titik koma merit, selanjutnya di pengalaman kerja di kolom experience, dan ini outputnya. Kita tinggal seperti ini, lalu keluar. Berdasarkan data kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi, yaitu status widowed, sedangkan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah yaitu single. Ini tertinggi dan ini terendah. Selanjutnya kita lanjut ke nomor yang C. Soalnya, lakukan analisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan yang pertama job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi dan job level dengan rata-rata physical activity hours tertinggi. Tugas ketiga ini adalah menganalisis job level berdasarkan terhadap work-life balance dan physical activity hours. Kita
Pertama ke data, lalu ke advance. Ini seperti tadi. Ini dipilih job levelnya di kolom E, lalu outputnya di sini. Oke, ini job levelnya sudah terlihat, ada tuh 2, 3, 4, 5. Jadi untuk menghitung rata-rata dengan rumus average, if pilih di job level, lalu chat ke middle sini, lalu kita work life balance itu di kolom I. Kita chat enter, kita bisa tarik seperti ini, keluar semua. Ini yang work life balance. Work life balance. Ini di physical kita tulis dulu. Activity hours ini disalin dan dikasih judul seperti tadi, pakai rumus average. If kita pilih di kolom job level terlebih dahulu, lalu ke mid, lalu ke physical activity hours. Kita dapat outputnya segini. Ini bisa ditarik. Dari sini kita temukan bahwa job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi adalah level mid. Tandai dulu. Lalu, sementara itu job level dengan rata-rata physical activity hours tertinggi adalah level lead. Selanjutnya kita ke nomor yang D. Soalnya yaitu buatlah sebuah grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen sumbu X dengan setiap batang dibagi berdasarkan 3 kategori job level. Dari sini kita buat visualisasinya. Kita pertama blok A sampai G, lalu di insert, pilih pivot chart and pivot table. Ini di checklist. Outputnya ditempel di sini, lalu kita pilih OK. Kita di sini cuma membutuhkan employee ID, lalu di job level dan departemen. Cuma butuh 3 itu saja. Job level kita pindah ke legenda. Departemen tetap di sini. Ini employee ID-nya diganti ke count.
kita pilih oke. Oke, sudah seperti ini, pindah dulu. Di bawah sini biar rapi ya. Di cat kanan, change chart type. Ini pilih yang ini ya. Ini di checklist bagian ini, lalu exist title, chart title, data labels. Sudah, itu saja. Ini kita beri judul jumlah karyawan departemen. Ini tidak usah dihapus, dan ini dikasih title departemen. Insight dari grafik ini yaitu departemen IT ini cenderung memiliki jumlah karyawan yang terbanyak daripada yang lain. Selanjutnya kita lanjut ke nomor yang E dengan soal seorang analisis data ingin memahami lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan kerja karyawan. Lakukan dua analisis berikut menggunakan data analisis Toolpack di Microsoft Excel, kemudian tampilkan output hasil pengujian dan interpretasikan hasilnya. Yang pertama, lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur. Lakukan pengujian apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Yang pertama dari soal yang E, kita filter dulu di have OT, berarti ini di blok. Lalu kita filter checklist yang false dulu. Kita salin. Job satisfaction yang false. Ini dikasih judul. Ini dikasih di sini. Ini tujuan yang false. Yang kedua, kita filter OT yang true. Lalu kita salin, dipindah ke sini. Ini enggak aturan, enggak apa-apa, bisa dipindah lagi. Filternya dimatikan terlebih dahulu, baru kita analisis.
Ini biar rapi disatuin, yang sini dipindah, di blok, terus di blok, lalu dipindah ke sini biar sejajar. Ini yang true. Selanjutnya kita data analisis. Kita pilih di t-test to sample assuming unique well, lalu pencet OK. Ini variable yang satu range-nya dipilih yang false, di blok sampai bawah, lalu yang variable to range yang true, di blok sampai bawah. Sini kita pilih yang output range, outputnya kita pilih di sini, pencet OK. Buttonnya diganti di number, di home, lalu generalnya diganti ke number. Ini hasilnya 0,00. Hasil 0,00 ini jika di bawah 0,05 berarti ada perbedaan signifikan. Sini tulis ada perbedaan signifikan. Selanjutnya yang B, nomor E yang B, kita pilih di sini saja. Di blok sampai bawah. Tuh, sebentar. Salin. Pindah ke sini. Lalu kita blok lagi bagian workload, kolom L sampai bawah, disalin. Nanti kita pindah ke sini sebelah job satisfaction. Kita lakukan data analisis dari data yang sudah kita salin. Pilih ke correlation. Di blok bagian ini sampai bawah. Job satisfaction dan workload-nya. Kita pilih output di sini. Oke. Ini dikasih, ini bagian job satisfaction, dan ini bagian workload. Biar agak rapi. Hubungan korelasi ini berada di angka 0,25, berada di rentang 0,20 sampai negatif 0,39, makanya hubungan ini disebut rendah atau negatif. Semakin tinggi beban kerja workload, maka tingkat kepuasan kerja semakin menurun. Jadinya ini tulis keterangannya. Sini saja biar jelas hubungan korelasi.
negatif. Sudah selesai. Sekian tutorial dari saya mengenai pengolahan data survei karyawan ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.